Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara. Oke teman-teman, karena tim nasional kita lagi jeda ya, lagi tidak ada pertandingan ataupun tidak ada program apa-apa, bahkan pelatih pun belum jelas. Kita alihkan dulu ke klub ya, berita-berita seputar sepak bola kita. Kita lihat dulu, ada Persib Bandung ya, yang sebentar lagi akan menghadapi klub dari Malaysia, yaitu Selangor FC, yang akan digelar itu kalau nggak salah di hari Kamis ya. Ya mudah-mudahan nanti Persib bisa memenangkan pertandingan, sehingga bisa mengangkat lagi ranking Liga Indonesia di Asia. Ya mudah-mudahan nanti Persib bermain bagus. Tom Haye kemarin sudah bermain bagus, mudah-mudahan nanti di AFC pun dia lebih bagus lagi nanti mainnya ya. Dan ada kabar lainnya, yaitu tentang adanya Joey Pelupesi yang katanya ya diisukan katanya mau masuk Persib teman-teman. Apakah isu itu benar atau isu saja? Ya kita lihat aja nanti ya, setelah putaran pertama ini selesai. Nanti di putaran kedua apakah Joey Pelupesi dan satu lagi temennya pemain timnas akan merapat ke Indonesia, ke Persib, atau itu hanya isapan jempol belaka. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita lihat saja videonya. Tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat video pertama. Halo Selangor, gimana? Udah siap digulung sama King Persib? Udahlah, mending kamu suren aja. Kamu gak akan mampu mengimbangi permainan King Persib yang sekarang. Kamu malah meremehkan King Persib. Denger ini, back to back di Liga dan belum pernah kalah di Asia. Itu menjadi bukti ketangguhan King Persib. Sedangkan kamu apa? Belum pernah menang di Asia. Apa yang bisa kamu banggakan? Sudahlah, mendingan siapkan mental kamu. Kita akan bertemu di waktu yang sudah ditentukan. Gila sih Mamang. Dia ya, lagi menelepon Selangor FC ya. Lanjut. Ketika tim-tim lain mengalami krisis finansial, bahkan ada penunggakan gaji untuk pemain dan juga pelatih, tetapi berbeda dengan tim terkaya di Indonesia, yaitu Persib Bandung, yang dikabarkan sudah mengamankan tanda tangan pemain timnas Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, kabarnya 2 pemain timnas Indonesia siap untuk menambah kekuatan dari skuad Maung Bandung di putaran kedua. Saat ini Persib Bandung menjadi tim paling mahal di BRI Super League. Dan jika pemain tersebut benar-benar merapat ke skuad Maung Bandung, kemungkinan besar Persib Bandung menjadi tim paling mahal di Asia Tenggara. Nah, jadi buat kalian semuanya, para pemain sepak bola dimanapun kalian berada, jika ingin bermain untuk Persib Bandung, gampang sekali. Kalian cukup bermain di timnas Indonesia dan bermain bagus. Karena sekarang bukan pemain Persib Bandung yang dipanggil timnas, tetapi pemain timnas Indonesia yang dipanggil oleh Persib Bandung. Menurut kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Pemain timnas Indonesia sangat gampang untuk masuk ke Persib Bandung, tinggal kalian bermain bagus gitu katanya, nanti akan dengan sendirinya akan dipanggil oleh Persib Bandung. Karena sekarang bukan pemain Persib yang dipanggil timnas, tapi pemain timnas yang dipanggil ke Persib begitu. Rumor panas datang dari Persib Bandung. Gelandang timnas Indonesia berdarah Belanda Maluku, Joey Pelupesi, dikabarkan segera bergabung dengan Persib Bandung. Ex-kapten FC Groningen itu disebut bakal membentuk trio lini tengah tangguh bersama Mark Klok dan Tom Haye. Jika benar terjadi, kekuatan Maung Bandung bakal makin kokoh. Apakah Joey Pelupesi benar akan menyusul Tom Haye dan Eliano? Hanya waktu yang akan menjawab. Kita tunggu aja kabarnya ya, nanti di putaran 2 apakah Joey Pelupesi benar-benar masuk ke Persib atau itu hanya isu-isu aja ya, isu-isu yang dihembuskan oleh para bobotoh mungkin ya, yang karena Bobotoh mungkin maunya sih Joey Pelupesi merapat ke Persib, itu maunya Bobotoh aja gitu, ya.
atau mungkin memang, tapi dulu memang sempat tersiar kabar sih waktu Persib di putaran pertama ya, di awal-awal putaran pertama gitu, katanya Joy Pelupesi sama Asnawi itu sudah direkrut sama Persib, cuma waktu itu jendela transfernya sudah ditutup gitu. Apakah ini isu itu kembali menyeruak, itu apa karena itu suatu kebenaran atau itu hanya isu biasa aja teman-teman? Oke lah, kita lanjut aja, nanti kita lihat apa yang terjadi nanti di putaran 2 ya. Kalau misalnya Joy datang dan Asnawi, berarti itu isu itu benar teman-teman. Frans Putros dihukum larangan 2 pertandingan dan Persib Bandung denda puluhan juta rupiah. Anehnya, klub lain justru malah lolos. Hasil sidang Komdis PSSI 25 September 2025 menjatuhkan sanksi tegas untuk sejumlah klub, pemain, dan panitia pertandingan. Salah satu pemain Persib Bandung, Frans Putros, mendapat sanksi larangan bermain sebanyak 2 pertandingan dan denda sebesar 10 juta rupiah. Penyebabnya, Frans Putros melakukan tackle keras terhadap pemain lawan dan mendapat kartu merah langsung. Tak hanya Frans Putros, Persib Bandung pun didenda sebesar 25 juta rupiah karena adanya bobotoh yang away saat Persib berhadapan dengan Arema FC. Kalau masalah duit aja, kayaknya Komdis gercep banget kalau ke Persib Bandung. Tapi masalahnya ada yang janggal dalam sanksi Komdis PSSI tersebut. Pada sidang Komdis pada tanggal 20 September, tertulis bahwa supporter Persijap Jepara melakukan away. Namun uniknya, dalam keterangannya klub Persijap Jepara tidak dikenakan sanksi. Tapi giliran bobotoh away, Persib Bandung langsung dikenakan sanksi. Kok bisa beda? Ada apa sebenarnya ini? Kalau masalah ini mah sebenarnya udah dari dulu ya. Kalau masalah standar ganda itu udah dari sananya ya. Dari AFC, terus dari FIFA juga kan sama aja menerapkan standar ganda. Apalagi ini cuma PSSI ya. Dia yang penting kan mereka duit. Apalagi kemarin kan Persib habis menang dari Bangkok United ya waktu itu. Berarti kan kalau Persib menang berarti AFC itu dia Persib tuh dapat duit ya 1,6 M gitu nggak salah. Ya mungkin ngerasain duit itu gitu. Selangor merupakan tim yang bagus. Mereka baru menang di laga kemarin, ujar Bojan setelah memimpin sesi latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Minggu 19 Oktober tahun 2025. Mereka Selangor diperkuat banyak pemain bagus dan mereka juga mengganti pelatihnya. Jadi saya rasa pelatihnya sudah lebih lama di Malaysia, sehingga dia mengenal lebih baik pemainnya, kata Bojan. Seperti Faisal Halim yang sedang dalam performa terbaiknya, dia bisa sangat berbahaya, ujar dia. Setiap pertandingan mereka mencetak gol dan banyak mencetak gol juga, tapi mereka banyak kebobolan juga. Jadi kami harus bisa menemukan cara, dan jika ingin menang, maka harus memiliki barisan pertahanan yang kuat. Kami harus melihat cara untuk bisa mencetak gol, ucapnya. Ya betul ya, Selangor FC sudah mengganti pelatihnya, kalau nggak salah itu dari Jepang kalau nggak salah, terus diganti dari menggunakan pelatih baru dari Eropa kalau nggak salah ya. Terus di 2 laga terakhir Selangor sudah memenangkan 2 laga setelah penggantian pelatih itu, karena kan sebelumnya kalah terus itu. Setelah diganti pelatihnya ternyata mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Tapi ya mudah-mudahan aja nanti Persib bisa mengimbangi, bahkan bisa memenangkan pertandingan itu. Soalnya ini kita ajang gimana ya, kita akan membalaskan sakit hati kita kepada orang sana ya. Dia yang sudah menuduh Pak Erick Thohir, sudah menuduh Pak Prabowo juga, menuduh katanya mereka Indonesia telah membocorkan atau melaporkan mereka ke FIFA gitu katanya. Padahal kan yang melaporkan orang Vietnam itu yang melaporkan, bukan Indonesia. Dan anehnya sudah tahu ada yang melaporkannya itu orang Vietnam, tapi mereka setelah menuduh itu mereka tidak mau mengucapkan minta maaf atau apa gitu.
cuma sekali dia lolos kayak gitu aja gitu, nggak ada apa-apa, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Padahal mereka sudah menuduh kita, mereka sudah menjudge, bahkan kita yang melaporkan ke sana gitu, ke FIFA gitu katanya. Wah, kurang ajar banget nih orang Malaysia ini. Tapi setelah menonton pertandingan itu, semua komentar terasa masuk akal. Netizen pun langsung memanas. Komentar-komentar deras bermunculan. Tom Haye harusnya di-ban dari Liga Indonesia. Visinya terlalu gila, dia main catur, sementara pemain lain baru belajar gerak pion. Kedengarannya hiperbola, tapi setelah menonton pertandingan itu, semua komentar terasa masuk akal. Apa yang ia tampilkan malam itu nyaris sempurna. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. Karena di babak kedua, Tom Haye bukan cuma jadi pengatur tempo, ia berubah menjadi seniman yang sedang membuat lukisan di atas rumput hijau. Setiap umpan panjangnya memotong pertahanan lawan seperti pisau tajam. Setiap first touch-nya seperti sapuan kuas yang lembut tapi mematikan. Dan di momen tertentu, ia bahkan menggiring bola dengan gaya Zidane. Memutar, menahan, lalu mengirim bola ke sisi kosong. Penonton bersorak, komentator kehilangan kata. Kita semua tahu, itu bukan sekedar permainan. Itu adalah pelampiasan dari seseorang yang terluka. Tapi yang lebih penting, publik menyadari sesuatu. Bahwa kita sedang menyaksikan kebangkitan seorang maestro. Pantesan ya kalau misalnya si Tom Haye ini katanya harus dikeluarkan dari Liga Indonesia karena dia belum pantas untuk berrumput di Liga Indonesia. Karena kenapa? Karena terlalu bagus. Terlalu bagus. Kalau misalnya di Liga Indonesia kan belum ada permainan seperti itu ya, permainan ala-ala Tom Haye gitu, udah gayanya sudah kayak gimana gitu ya, layaknya pemain-pemain Eropa aja ya, udah nggak ada lawan lah kalau kayak gitu. Kalau misalnya penampilan Haye ini terus-terusan seperti itu, dan mungkin nanti akan mengangkat prestasi Persib Bandung juga, dan akan mengangkat juga ranking Liga Indonesia di Asia ya. Tapi mudah-mudahan nanti semua pemain-pemain Persib Bandung bermain bagus, bermain dengan tenang, dan bermain dengan sesuai dengan arahan dari pelatih ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.